atau musibah lain selama perjalanan kita menghadapi pandemi yang begitu lama. Nah, Bapak Ibu semuanya, pasti sudah tidak sabar lagi. Mari kita bersama-sama sambut Profesor Suresh Gawin. Yes, Sairam, Prof. Sairam, Prof. Ya. Sairam. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di Sairama pada malam ini. Kita sudah bincang, saya rasa 7 surat kan? 7. Ya, sudah 7, Prof. Hari ini kita akan bincang pasal 8. Jadi seperti biasa, adakah sesiapa yang ada soalan, sesiapa nak minta apa-apa ke bukan minta, ada tanya apa-apa ke, ataupun ada pengalaman yang nak kongsikan, inilah satu peluang untuk buat demikian. Ya, oke, Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Bapak Ibu, seperti biasa dalam setiap sesi kita awali dengan sharing pengalaman dari Bapak Ibu semuanya selama seminggu kita tak jumpa. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman, silakan. Sebelum kita nanti akan bahas permata yang ke-8 dari 9 permata, karena kita masih dalam suasana tema besar perayaan Guru Purnima yang kita mulai Juli sampai Agustus, sampai akhir Agustus kita masih bicara tentang Guru Purnima. Nah, sebelum kita masuk ke permata yang ke-8 ini, Bapak Ibu boleh bertanya, sharing, atau apa saja di awal sesi kita. Silakan, Sairam. Nah, pada malam hari ini kita juga akan kembali saya ditemani oleh adik saya, Nyoman Sumantra. Sairam, Bro Nyoman. Sairam. Jadi semangat dengan Sairam. Nah, mungkin Bro Nyoman mau mengawali dengan pertanyaan? Pertanyaan yang dari Medan, nanti yang dari timur ada pertanyaan boleh, dari utara Palu boleh. Prof, mungkin kita saya mulai dengan satu pertanyaan lah. Prof, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga kita punya kerinduan sama suami? Jadi kadang-kadang kita dalam hidup kan mengalami berbagai bentuk kendala, keadaan, dan kadang-kadang kita juga merasa satu saat kita rindunya menggebu-gebu, kadang-kadang satu saat rindunya jatuh nyungsep ya. Dan pertanyaan kita, gimana caranya sehingga rasa yearning kita sama suami itu tetap on the track, sehingga kita bisa merasakan anandam, terus kedamaian dalam hidup kita. Thank you, Prof. Prof, masih unmute, Prof. Sorry. Terima kasih Nyoman. Yang penting sekali kita harus faham bahawa bila kita sudah rindu ialah satu energi, itu saja. Bila kita terlalu rindu, terlalu fikir dan sebagainya, pemikiran ialah energi level. Jadi yang penting sekali, ada 2 cara bagaimana kita boleh rindu. Kita boleh rindu duduk diam, kita boleh fikir sedih dan sebagainya. Ini satu cara rindu. Ini senang. Ini sebenarnya senang. Kerana untuk dulu apa boleh buat, suami tak ada apa boleh buat, kita sekarang macam ini. Okey, ini satu cara rindu. Tapi satu lagi cara rindu ialah oleh kerana suami sudah ajar semua kepada saya dan suami tidak ada di sini, tetapi saya boleh tukar kerinduan itu sebagai satu hidup di dalam dunia ini, sebagai semua apa yang saya berlaku hanyalah untuk suami dan sebagainya. Jadi kita boleh menukar kerinduan itu sebagai satu tenaga yang kuat untuk melaksanakan segala kegiatan untuk suami. Jadi dengan itu, kita juga akan mempertingkatkan lagi kesedaran sebenarnya itulah yang apa yang suami mahu. Kedua pula, kita menggunakan kesedaran itu untuk memberikan pertolongan, sewa dan sebagainya untuk orang ramai. Itu pun apa yang suami mahu. Kita tukar kerinduan itu supaya kita selalu happy. Dan itulah apa suami yang mau. Jadi perkara yang penting sekali ialah apakah suami mau? Mau kita rindu sahajakah atau tukar kerinduan itu kepada sesuatu positif?
Jadi kita harus menanyakan kembali, Prof, ya, Ya. apa yang suami inginkan kepada kita, ya, what suami wants from us, ya. Ya, betul. Oke. Jadi kalau Prof tadi bilang kan ada yang pertama adalah suami menginginkan kita develop our consciousness, kesadaran kita. Yes. Yang kedua, bagaimana kita melakukan tindakan untuk bisa melayani banyak orang. Ya. Itu yang Betul. kedua kan. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita merubah kerinduan kita Ya. untuk kita bisa apa namanya tadi yang nomor 3 saya hampir lupa itu. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan hidup kita ini bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi oke, thank you, Prof. Thank you. Kayaknya di sini sudah ada muncul pertanyaan yang kedua, Prof. Ya. Kita coba diskusikan sebentar. Ya, silakan Bro, lanjut. Oke, jadi pertanyaan ini berkaitan dengan Krishna Janmashtami. So, what is the role, what is the message that we can take from the Krishna life? Because nearly we will celebrate the Krishna Janmashtami based on this pandemic, Prof. So, what is the message, the what is called the teaching of Krishna that we can take in our life in this era, so we can face it with determination and etc. Prof. Ya, satu ialah daripada semua apa yang Bhagawan bagi tahu kita ialah daripada kelahirannya sampai dia ke akhirnya, di segala saat kita dapatkan ajaran-ajaran daripada Krishna, kita boleh dapat banyak manfaat apabila kita lihat. Pertama sekali, kita semua lahir di hospital. Kita semua lahir di di rumah sakit dan sebagainya. Tapi Krishna lahir di penjara. Ini sudah satu ajaran yang begitu tinggi sekali. Artinya semua manusia lahir di penjara. Penjara artinya terhad. Kita ikat di dalam kehidupan. Kita selalu materialistik di dalam kehidupan. Ini semua ialah penjarakan kita supaya kita tidak dapat mengayati apa yang sebenarnya berlaku. Tetapi apabila Krishna lahir, pintu penjara buka, Krishna sudah keluar daripada penjara dia. Oleh kerana Krishna sudah keluar dari penjara, maka dia dipanggil Paramatma, maka kita di dalam penjara kita dipanggil Jivatma, itu saja. Okey. Jadi daripada cara dia lahir pun sudah bagi tahu bahawa inilah rahsia kehidupan. Semua orang haruslah keluar daripada penjara dia. Mengapa kita di dalam satsang? Supaya kita belajar cara bagaimana kita boleh dapat keluar daripada penjara. Penjara mana? Penjara indria yang mempenjarakan kita. Penjara mental yang mempenjarakan kita. Penjara intelektual mempenjarakan kita. Jadi sampai kita nak jadikan spiritual, baru kita boleh dapat mempertingkatkan lagi kesedaran supaya kita sudah boleh lepas daripada penjara kita. Jadi daripada kelahiran itu satu insiden saja, satu saja, tapi begitu besar. Kedua pula, badan dia biru. Badan dia biru dan selalu dia pakai kuning, kain bawak kuning. So artinya biru ialah dipanggil laut. Biru color sky, langit dengan laut biru. Jadi biru ialah satu color, satu warna yang menandakan apa itu? Infinity, besar, luas. Tak terbatas. Tidak batasan. So itulah sebenarnya ciri Atma. Atma kita tidak ada batasan, tidak ada apa-apa. Tetapi itu dipanggil spirit. Tetapi spirit di mana? Spirit di dalam badan. Badan itu dilambangkan dengan kuning. Apa itu kuning? Lambang warna bumi. Jadi soil. Jadi di spirit, atma di dalam badan. So artinya tiap-tiap orang kita mempunyai potensi Krishna di dalam kita. So itu sudah daripada warna dia, kita sudah dapat satu lambang yang begitu tinggi sekali. Jadi dengan cerita yang begitu banyak sekali di dalam riwayat Krishna tu, sudah kita faham dan tahu bahawa segala kehidupan, segala aspek kehidupan Krishna boleh memberikan kita banyak ajaran. Ini 1.5 jam boleh kita boleh cakap pasal ajaran Krishna sahaja. Yeah. Ini belum masuk Bhagavad Gita, ini just kehidupan dia. Riwayat saja, cerita saja.
Satu sesi nggak cukup, Prof. Tak, satu sesi tak cukup sebab tiap-tiap ya. Oke, luar biasa ya. Nah, Bro Jeman, ada pertanyaan lagi dari Bro Ramadi, silakan. Okay, just wait. Ya. Okay, Rob. So you just mentioned about the jail, about the prison. We are prisons based our senses. We are prisons based our body. We are prison based our intellectual. So can you please elaborate, Prof, about what is the means of prisons by our intellectual, Prof? Ya, so artinya saya boleh buat meditasi dan bila saya buat meditasi, saya boleh connect kepada Atma dan saya boleh menghayati apakah artinya spiritual. Tetapi 1-2 minit kemudian badan saya, janganlah duduk begitu banyak sekali. Jalanlah dulu, makanlah dulu, minumlah dulu, tengok televisyen dah dulu. So ini sudah artinya dan kemudian kita ikut pemikiran itu, artinya kita di penjara. Di penjara kita tidak boleh buat apa yang kita suka, bukan? Kita dipenjarakan artinya kita sebenarnya mau meditasi, tetapi kita tidak ada kesempatan kerana fikiran kita terlalu terganggu. Kita fikir ini, fikir itu, fikir ini, fikir itu, fikir ini, sehingga kan kita tidak ada ketenteraman untuk masuk ke dalam alam. So itu artinya kita banyak dipenjarakan, banyak kehendak saya mau ini, saya mau itu. Tapi tahukah kalau kita bila hidup dengan sederhana sudah cukup, tetapi kita mau itu, kita mau ini, semua mau. Jadi bila kita mau semua, artinya kita sudah dikolonisasi, kita sudah dipengaruhi oleh fikiran. Jadi bila bila kita dipengaruhi itu sebegitu kuat, bagaimanakah kita boleh dapat connection dengan Atma kita? Jadi di penjara means enslaved, Prof, ya? Ya, enslaved. Kita sebenarnya ialah slave. Sebab kita tidak boleh buat apa yang kita disuruh buat. Kita tidak ada masa, kita tidak ada peluang, kita tidak mau buat. Itu dia. So sebenarnya itu sebenarnya kita di dalam penjara. Penjara itu saya mau ini. Apa pasalnya? Dengan ini saja saya boleh jadi happy. Itu artinya penjara. Kalau kita keluar penjara, artinya di dalam dunia apa-apa pun saya tidak akan bergantung untuk ke happiness, my happiness. Saya dinilai hanya dengan diri saya sahaja. Saya tidak peduli apa yang orang katakan pada saya. Saya akan mempunyai satu fikiran yang begitu telus dan sebagainya. Jadi ini cara murni. Bila kita hidup di sini, kita harus hidup. Inilah apa yang suami maukan kita hidup di dalam kehidupan kita. Tapi banyak sekali kita dipenjara. Sudah kahwin, sudah satu, cukup. Apa pasal kita mau tengok perempuan lain? Tengok aja, Pak. Sebab mata sudah ada, mata kita tengok. Oh, cantik. Sudah kahwin? Ya, saya tahu sudah kahwin. Jadi apa pasal you sudah, itu artinya kita dipenjarakan. Artinya mata kita tidak ada kontrol. Apa yang mata mau lihat, hati saya sudah keluar daripada. So artinya indria lah yang mempengaruhi kita. Oh, I see. Yeah. So artinya the real meaning of freedom is like that, ya, Prof, ya? Ya. Tadi hari Indonesia kita dapat kemerdekaan. Ya. Okay, artinya ada orang jajah kita dan kita merdeka, jadi orang yang jajah kita keluar, betul? Betul. Yeah. So sekarang kita dijajahi. Jajahi oleh siapa? Indria. Jajahi oleh siapa? Jajahi oleh minda. Jajahi oleh siapa? Intelektual. Jadi 3 orang sudah menjajahi kita. Wow. Sampai ke Atma kita, maka kita kena usir keluar indria, usir keluar mental, usir keluar intelektual, maka kita boleh dapat kemerdekaan dengan sejati itu. Kemerdekaan tulen. Kemerdekaan itulah orang panggil mukti, moksha. Prof, so we are enslaved right now in the jail. Yeah. So maybe can you share with us simple tips in our daily activities so we can release from the jail? Ya,
So simple activity ialah kita sudah besok pagi saya akan duduk dalam meditasi untuk 30 minit. Okey, cuba. Berapa orang boleh buat? Nah, Mula-mula mungkin kita boleh buat. Hari kedua tak apalah, esok boleh buatlah, lusa boleh. Hari ini 5 minit cukup lah. Saya sebenarnya meditasi saya kurang tahu. Saya bajan okey, saya boleh nyanyi 24 jam pun boleh nyanyi, tapi meditasi saya tak boleh. Okey, ini semua saya sudah bagi tahu saya tak boleh meditasi, saya tak boleh duduk diam. Ini semua saya ada baca buku banyak. Rumah saya banyak buku. Ya, buku saya atur semua itu okey saya tahu. Banyak buku diatur. Ada baca itu tak ada masalah itu. Okey, apa pasal tak ada masalah? Sebab ada banyak perkara. Tapi bila mau baca, itulah satu hari kita boleh mau baca satu hari. Itu satu hari kita mau baca itu akan lusa-lusa 1 bulan, 1 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80. Sudah baca? Belum baca lagi. Oh ya, okey. So artinya apa yang kita mau betul-betul kita mau yang kita tidak boleh dapat buat, artinya kita di dalam penjara. Ya. Kita tahu apa yang baik, tetapi kita tidak lakukan yang baik itu, berarti kita masih dalam penjara. Ya. Lagi satu, di dalam penjara means condition. Condition means saya akan hanya gembira, saya akan hanya mesra atau bahagia kalau If only saya dapat lagi $1 million gaji, saya akan kalau if only my house is bigger, I will be happy. If only. So if my kereta is a bit bigger, I'm happy. If only my son can become a doctor, I'll be happy. If only. So semua ini ialah penjara, artinya condition. So, bila kita tidak ada condition, artinya apa-apa yang jadi, bila kita keluar daripada penjara, apa-apa yang kita berjadi kepada kita, kita happy. Kita tidak ada masalah. Just happy. Happy, ya. Bila kita keluar penjara, orang marah kepada kita, kita okey, kita senyum. Tapi bila kita dalam penjara, orang marah kita, kita marah balik. Sebab apa? Sebab kita dipenjarakan oleh penjarakan oleh ego kita. Ego kita lah yang mempenjarakan kita sebenarnya. So next time bila you marah, artinya you dalam penjara lah. Itu senang aja. Ya, itu senang. Bila kita marah, bila kita penjara, bila kita jealous, envy, bila kita hatred, kita tak suka kepada orang lain, itu artinya semua ialah di dalam penjara. So kita mesti tanya, kalau orang marah, marah-marah, Encik, saudara, bilakah saudara akan lepas daripada penjara? Berapa lamakah mau duduk dalam penjara? Keluarlah daripada penjara. Itu saja, senang saja. Ternyata ini baru lahir Krishna. Baru Krishna lahir, cara dia lahir sudah boleh jadi. Sudah kasih pelajaran begitu besar. Ini belum lagi dia buat apa-apa. Ini baru lahir. Ini dia sudah lahir. Dia sudah menyeberangi sungai pergi ke Yashoda dengan Yashoda dengan dia bunuh Kamsa dan dia keluar dengan pergi Yadava dengan kemudian dia join the Pandava dan kemudian ajar pada Bhagavad Gita dan di dalam peperangan begitu banyak. So tiap kali sesuatu berlaku ada satu ajaran untuk manusia. Dan berarti itu sepanjang hidup kita harus pelajari, Prof. Ya. So ini ialah sebenarnya kehidupan Krishna ialah macam satu map, satu peta. Dalam peta, bila ada satu peta, kita boleh navigate, Krishna buat macam ni, Krishna buat macam ni. Jadi bila kita belajar dan kita pun boleh jalan keluar daripada hutan supaya kita boleh sampai. Kadang-kadang sekarang kita hidup sudah lost in the jungle. Betul. Tersesat. Sesat di dalam hutan. Jadi bila kita mau keluar daripada hutan, kita mesti ada peta. Tapi peta itu kita boleh dapat keluar daripada kehidupan Krishna, maka kita boleh tahu cara bagaimana kita boleh keluar just by studying, just by belajar cara
dia hidup dan cara dia menghadapi segala masalah. Itu dia. Dan Prof. Sai Krishna has come for us. Suami datang, Yes. suami bagi tahu, suami hidup begitu banyak sekali. Tiap-tiap apa-apa avatar hidup dan menunjukkan kita haruslah belajar cara bagaimana kita boleh dapat mempelajari daripada Krishna ini supaya kita boleh hidup dengan bahagia. Iya. Oke. Bro Nyoman, sudah 20.32 kita sesi awalnya. Ada satu lagi pertanyaan, Prof, yang masuk. Another question just enter right now. So based on the Krishna life, when we read the Krishna story, it mentioned that Krishna has many wives. Based on the worldly point of view, that is not good idea. So what is the spiritual point of view that we can see? Yes. So berapa ribu kita ada? 14,000 isteri. Yeah. Yang dimaksudkan ialah kita di manusia ni ada 14,000 jenis pemikiran. Segala pemikiran kita boleh diklasifikasikan di dalam 14,000 jenis pikiran. Jadi di dalam tiap-tiap satu fikiran itu mesti ada tenaga. Jadi tenaga yang ada bersama dengan tiap-tiap satu pikiran itu dipanggil Krishna. Jadi kita ibaratkan ini sebagai Krishna ini. Sebagai di dalam kehidupan tiap-tiap wanita ada atma juga. So, Krishna ini diibaratkan sebagai atma. Oke. Itulah falsafah dia. Itu tidak artinya bahawa kita ada satu, tengok Krishna ada semua, kita satu saja, jadi apa kita bimbang. Kita bagi tahu pada isteri, you tahu tak Krishna itu berapa isteri tahu? Saya satu aja, you mesti saya. So bukan macam tu. Ini artinya dia punya falsafah itu ialah seperti itu. Kedua pula, yang kita ada gopi semua itu yang suka pada Krishna itu ialah bhakta. Bila kita sudah jadi seorang bhakta yang begitu terharu dengan Krishna ataupun Baba, kita tidak boleh fikir apa-apa, hanya Krishna. Siapa-siapa yang kita lihat pun kita fikir dia Krishna. Mana-mana kita jalan pun kita fikir pasal Krishna. Pokok yang kita lihat pun ada Krishna di dalam. Sebab bukan Krishna ada di dalam, sebab kita punya fikiran ialah kita dengan pandangan dan consciousness kita sudah jadi macam Krishna. So, bila kita buat sudah macam itu di dalam anjing, di dalam lembu, di dalam semua binatang, pokok-pokok kita boleh lihat. So that's why you say see God in everything. Artinya bukan God di dalam, sebab kita punya fikiran itu sudah macam itu. Inilah cara bagaimana. Jadi bila kita marah dengan orang itu, kita mesti rasa apa pasal kita marah, di dalam orang itu pun ada Tuhan. Jadi segala pemikiran kita bersama akan pergi ke cara macam itu. Jadi itu maknanya kenapa Krishna memiliki banyak istri ya. Bukan karena kepingin punya istri banyak, tapi dari pandang spiritual dan juga filosofinya udah tadi dijelaskan sama Prof. Suresh. Makna simbolis ya. Oke, thank you Prof. Oke, Bapak Ibu, sepertinya kita sekarang sesi awal sudah kita selesaikan ya. Kita akan masuk ke materi sekarang, yaitu permata ke-8. Jadi kita siap-siap pakai permata yang ke-8. 9 jamnya. Oke, Sairam, Bro Nyoman, silakan sudah tampil permata ke-8. Tuhan selalu bersamamu. Oke, Sairam semuanya. Kita masuk sekarang pada permata yang ke-8. Judulnya adalah Tuhan selalu bersamamu. Ini dilakukan oleh suami di surat ini di Camp Brindawan, dan beliau berkata, Raja Gopal, terimalah kasih dan berkatku. Apa kabar? Jangan khawatir tentang kesehatanmu. Tuhan selalu bersamamu, di dalammu, di sekitarmu. Berbahagialah selalu. Lenturkan tubuhmu, perbaiki indria, akhiri atau hentikan pikiran. Ini adalah proses untuk mencapai keabadian.
Di mana ada keyakinan, di situ ada pengabdian. Di mana ada pengabdian, di situ ada kemurnian. Di mana ada kemurnian, di sana ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, di sana ada kebahagiaan. Tuhan bersamamu. Engkau adalah percikan atau perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Terus kenapa merasa khawatir? Raja Gopal, aku mengirim prasadam kepada istrimu. Dia sangat mengkhawatirkan kesehatanmu. Dia wanita yang sangat baik. Dengan berkat Baba, Sairab. Begitu baik sekali suratnya. So, jangan khawatir tentang kesehatan. Tuhan selalu bersamamu, di dalammu, di sekitarmu. Okey, ini ayat yang ini kita harus betul-betul mengayati. Kalau kita boleh dapat bukan saja baca dan faham, tapi juga dapat mengalami. Cara bagaimana kita boleh dapat mengalami ayat ini ialah apabila kita sangat-sangat lihat apakah ertinya bahawa kalau kita sudah faham dan tahu bahawa suami selalu bersama dengan kita, selalu sekitar kita dan sebagainya, kita akan selalu fikir happy, kita akan selalu fikir yang penting sekali bila kita sudah ada Tuhan bersama kita, satu perkara yang akan wujud di dalam hati kita ialah keyakinan. So bila kita ada keyakinan, pengabdian. What is the meaning of the word macam bahasa Inggeris pengabdian? Pengabdian, dedication. Jadi bila kita ada confident, bila kita ada keyakinan, maka confident kita tahu bahawa Tuhan bersama dengan kita, kita akan hidup di dalam dunia ini dengan fikiran apa-apa yang kita buat, ini hanyalah untuk Tuhan, ini hanyalah untuk Dia, kerja ini hanyalah untuk Dia, duit ini hanyalah untuk Tuhan, keluarga ini. So kita akan dapat fikiran seperti ini. Jadi fikiran yang saya ataupun you, I and you will disappear. So, keyakinan is self-confident. Self-confident itu bukan self dengan huruf kecil. Itu pun self-confident. Tapi apa yang dimaksudkan di sini ialah self dalam capital letter. Bukan huruf kecil tapi huruf besar. So, artinya huruf kecil self-confident ialah kemahiran untuk cakap, kemahiran untuk berlakon, untuk buat bisnes dan sebagainya. Ini kita memerlukan self-confidence, ayat huruf kecil. Tetapi apabila kita sudah keluar daripada penjara, kita akan huruf kecil self itu akan menjadi huruf besar self. Self-confidence pada masa itu artinya apa-apa yang berlaku di dalam kehidupan kita, kita sudah faham dan tahu bahawa inilah restu dan kurnia Tuhan. Apa-apa pengalaman yang kita kita akan mengalami, kita akan selalu fikir bahawa ini akan memberikan kita satu kebaikan nanti. Segala kesusahan ada sesuatu pelajaran untuk kita. Jadi inilah cara bagaimana kita akan selalu fikirkan. Dan kemudian bila kita sudah dapat keyakinan yang begitu besar sekali dengan self-confidence, capital S berarti atma. Small s artinya minda. So self-confidence daripada fikiran itu kecil saja huruf. Tetapi keyakinan daripada atma itu ialah capital S. So bila kita sudah jadi capital S, maka dengan atma kita akan dapat keyakinan yang besar sehingga kan segala kerja yang kita buat itu kita dedicate kepada ini Tuhan, ini untuk you. Jadi apa yang berlaku pada proses ini ialah I dengan my. Saya, I. Itu ego. Ego ialah dipecahkan kepada dua. I and my. Itu akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil dan lebih kecil. Jadi bila dia sudah jadi kecil, apa yang berlaku? Kemurnian berlaku. So dengan keyakinan kita akan dapat pengabdian dan kemudian daripada itu kita dapat kemurnian. Apa pasal kemurnian? I dan my sudah jadi kecil kerana segala kerja yang kita buat kita mendedikasikan kepada Tuhan, maka ini kerja saya tidak ada, I and my. Bila saya I and my sudah kurang, maka kita akan dapat kemurnian. Bila kita lebih murni dan lebih murni,
mesti di situ mempunyai Tuhan. Dan di Tuhanlah yang akan memberikan kita kebahagiaan. So inilah formula dia. Formula Baba dengan 2 line, 3 line ini. Kalau kita sudah hafal ini 2 pun sudah cukup. Tak payah banyak lagi. Ini 2 line, ya. Kalau kita hafal dan kita faham dan kita boleh buat, sudah cukup. Tidak payah lagi apa-apa. Oke, ini luar biasa sekali, Prof. Suresh. Nah, Prof, kalau kita dasarnya itu kan keyakinan, Prof. Suresh. Tapi banyak sekali godaan dan ujian yang menguji keyakinan kita. Misalkan sekarang kayak kejadian Bhagawan Mahasamadhi saja. Terus saya dengar banyak para bhakta yang hilang kepercayaan kepada Bhagawan. Ya. Apakah itu bentuk dari keyakinan kita teruji? Ya, karena kita terlalu ikat kepada suami, jadi bila suami hilang, maka suami tidak ada, maka kita fikir bahawa itu pun tidak ada, jadi kita hilang keyakinan. Tapi yang penting sekali di dalam hospital, kita boleh lihat pesakit lain di dalam hospital. Tapi yang penting sekali, apa yang maksudkan ialah, kita tengok hospital, kita tengok pesakit lain. Tapi yang penting sekali, yang soalan yang kita harus tanya ialah, bilakah kita keluar daripada hospital kita? Itu saja. Jadi orang lain mungkin tidak ada kepercayaan ke apa, hilang kepercayaan ke, ataupun sekarang ada banyak masalah dengan organisasi, okey jalan sini, lompat sana. Okey, kalau mereka ada masalah-masalah seperti itu, maka itu cerita orang lain. Apakah keputusan saya? So keputusan saya bergantung kepada keyakinan, dan daripada keyakinan ini saya sudah faham. Tidak perlu siapa-siapa mau cakap pada ataupun katakan kepada saya tentang ibu bapa saya. Ibu bapa saya sudah tahu, tidak payah semua. Jadi bila saya sudah faham dan tahu, itu artinya keyakinan. So kita tidak akan hilang kepercayaan kepada ibu bapa sendiri, kan? Sama seperti itu di dalam kehidupan kita. Tes ujian banyak akan diberikan kepada bhakta. Kalau ujian tidak diberikan kepada bhakta, itu artinya kita bukan bhakta. Tiap-tiap kali ujian, kalau kita nak datang lebih dekat dengan Bhagawan, lagi banyak ujian akan diberi. Dan di dalam ujian itu kita akan diperiksa, kita akan dapat lihat ini betulkah itu salah, ini betulkah salah. Adakah kita sebenarnya boleh tulis jawapannya dengan begitu baik sekali? So ini semua ialah ujian, dan di dalam ujian itu kita harus tulis jawapan yang betul. Kita fikir, oh orang itu sudah pergi, jadi saya harus pergi. Okey. Kalau orang itu meninggal, kita mau meninggal juga? Tidak. Tiap-tiap kali bila saya mau meninggal, ada orang mau ikut saya? Tidak juga. Jadi artinya kita tak payah di dalam bilik peperiksaan. Kalau kita tahu jawapan, kita tulis. Dan kita tanya pada Buddha itu, apa pasal you tulis jawapan yang salah? Saya copy daripada orang lain. So you ikut orang lain punya jawapan, you tulis jawapan macam itu, artinya sudah salah, maka kita dapat markah yang kurang. So dengan itu, kita mesti faham dan tahu di dalam ujian ini, jawapan apa yang kita mau tulis. Jawapan itulah yang penting sekali. So soalan sekarang ialah keyakinan. Dan daripada keyakinan yang kita dapat yang begitu banyak, pengabadian dapat. Dan daripada situlah kita akan dapat lebih murnian. Kerana air dan mai sudah kurang. Dan bila kita kemurnian sudah ada, di situlah Tuhan. Dan bila Tuhan dia ada, kita ada kebahagiaan. Ya, Sairam. Terima kasih, Prof. Suresh. Ya, Bapak Ibu, kita hayati apa yang suami tuliskan dalam surat yang ke-8 tadi. Bila ada yang mau bertanya atau berbagi, silakan. Nah, di sini ada tadi saya lihat, ada komentar di chat box dari Bro Giri. Saya merasa surat ini bagaimana suami sangat care dengan kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan kita diingatkan jangan khawatir, jangan pernah khawatir. Ya. So ini kita mesti fahami, walaupun kita tidak dihantar surat dan sebagainya, bila Baba sudah bagi tahu kasih sayang saya ialah seperti 1,000 ibu
ya. Ya. 1,000. Jadi artinya mana-mana kita ada, dia mesti dapat suami makan selalu. Jaga kita akan berikan apa yang kita perlu dan sebagainya. Jadi ini satu kenyataan yang penting sekali untuk kita dapat hafal. Ya, ya betul sekali, Prof. Suresh. Nah, Bro Nyoman, adakah pertanyaan yang masuk, Sairam atau sharing? Oke, Prof. Ini adalah dasar ya, dasar kalau kita ingin mengembangkan kita punya bakti ya, pengabdian. Mungkin pertanyaan sederhana, Prof. Di sana dituliskan, aku ada bersamamu, di dalammu, di sekitarmu. Dan mungkin pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana dan apa tanda-tandanya bahwa suami dan Tuhan itu ada di sekitar saya dan ada bersama saya, Prof. Apa tanda-tandanya bisa kita rasakan, Prof? Thank you. Ya, bila kita sudah, tanda yang pertama sekali ialah bila saya boleh dapat ambil langkah yang depan. Langkah yang saya dapat ini, yang saya ambil ke depan ini ialah dengan keyakinan bahawa jalan raya itu tidak akan dibagi kepada dua. So, bila saya sudah yakin bahawa jalan raya okey, saya boleh selamat keluar, saya boleh selamat balik, itu pun sudah jadi satu keyakinan. Keyakinan yang lebih besar. Kita selalu fikir bahawa kita tidak fikir semua benda ini. Bila kita makan, makanan itu boleh masuk ke dalam badan, itu sudah faham. Kita sudah dikurnia, kita sudah dapat restu dan sebagainya. Jadi banyak benda, banyak perkara yang berlaku kalau kita sudah hidup di dalam keluarga, kita ada keluarga yang baik, anak baik. So itu pun sudah restu. Okay, bila kita, ini satsang yang kita ada sekarang ini, kita boleh bercakap, itu pun sudah jadi satu tanda bahawa suami sedang berada bersama dengan kita, memberikan segala peluang untuk dapat faham dan tahu segala apa yang berlaku. Semua ini adalah satu tanda yang begitu baik sekali. Okay. Thank you, Prof. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya, boleh langsung raise hand, boleh tulis chat box, boleh sharing. Ya. Kita ini surat Bhagawan ini pas sekali di situasi pandemi seperti ini ya, Nyoman ya. Betul, betul. Kadang-kadang banyak yang berpikir di mana Bhagawan ya. Suami sakit, anak sakit, orang tua meninggal, sepertinya musibah bertubi-tubi. Kok rasanya Tuhan tidak ada, tidak bersama gitu. Nah, mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan, Modek. Jadi kan kalau tadi kan yang Prof bilang bahwa makanan yang bisa kita makan, kita pergi bekerja, pulang dengan selamat, punya keluarga yang sehat, yang baik, itu merupakan tanda bahwa Tuhan bersama kita. Tapi bagaimana tandanya bahwa Tuhan bersama kita ketika dalam musibah, keadaan di sekitar kita tidak seperti apa yang kita harapkan gitulah, tidak berjalan dengan baik gitu. So apakah itu Tuhan meninggalkan kita atau tidak. Tuhan? Oke, silakan, Prof. So itu pun ialah satu restu, ialah kerana dia memberikan kita peluang untuk mendapatkan potensi yang lebih tinggi daripada kita. Dia dapat mendapatkan idea-idea baru daripada kita. Kita dapat perseverance kita, fortitude kita, inner kekuatan dalam itu semua dia bersama dengan kita supaya ini semua bercukil. Sebab di dalam satu keadaan sahaja yang kita dapat wujudkan segala potensi kita. So apa-apa pun, di dalam apa-apa keadaan pun, itu kita mesti faham bahawa segalanya Baba wujudkan laut, tetapi laut itu ada ombak kecil dan ombak besar. Itu ialah alam semula jadi. Di semula jadi itu ialah ombak yang kecil, tapi yang penting sekali kita tidak menentukan saiz ombak itu, tapi kita hanya dapat menentukan apakah bot yang kita nak gunakan, apakah kapal yang kita gunakan. Ombak besar kita gunakan kapal besar, ombak kecil kita gunakan kapal kecil. Jadi itu yang kita boleh menentukan apa yang kita ada. Jadi di dalam segala, itu sebab apa Bhagawan bagi tahu bahawa yang pertama sekali ialah keyakinan. Spiritual ialah keyakinan.
Jadi kita tidak harus hilang keyakinan diri kita. So di dalam segala keyakinan itulah yang akan bawa kita ke Tuhanan. Oke. Jadi keyakinan itu yang akan menyeberangkan kita dalam gelombang lautan itu, Prof ya. Ya, betul. Oke. Jadi itu dia Mode. Jadi kalau ada keadaan yang tidak baik yang kita hadapi dalam sekitar kita, itu sebenarnya memberikan kekuatan bagi kita, kesempatan untuk membangun keyakinan kita. Kalau kita lihat hidup Krishna pun bukan begitu senang saja. Krishna bila dia lahir, dia keluar daripada penjara apa pasal? Sebab dia punya uncle apa cakap? Paman. Ya. Dia sebenarnya mau bunuh dia. Sebab itulah bapa bawa dia menyeberangi sungai dalam waktu malam bila hujan lebat, terlalu gelap, tak boleh nampak. Itu bayi. Tidak satu bayi di dalam dunia ini pun mengalami begitu banyak kesusahan. Tapi bapa dia Vasudeva bawa dia dalam sungai itu dalam, mau tenggelam. Kemudian bawa dia ke Yashoda, Kamsa cari-cari, budak itu tak dapat. Bila dia hidup pun banyak susah. Dia mau makan itu butter. How you say butter? Mentega. Dia makan itu mentega. Orang cakap dia curi. Dia pun lari. Banyak di dalam budak kecil pun banyak kesusahan dan banyak kekeliruan dan sebagainya. Krishna. Lepas itu dia sudah jadi raja di sana di Mathura, dia sudah jadi raja. Semasa itu saja Pandawa datang, tolonglah bersama dengan kita. So dia pun ada raja, ada kota, dia ada banyak orang boleh kerja. Tapi dia letak itu jawatan, terus masuk dengan Pandawa pergi ke perang. Di dalam masa peperangan, adakah dia dapat? Dia siapa? Tukang kuda. Dia yang sebenarnya basuh itu kuda dan sebagainya tiap-tiap hari dalam peperangan. Ya, because sebenarnya dialah yang jaga itu. Arjuna lah yang pandu dan Krishna ialah Charita. Charita means orang yang jaga itu kuda. Kusir kereta, kusir. Ya, so dia macam tu. So kerja itu macam tu, teruk sangat. So banyak pengalaman Krishna itu selalu di dalam kesusahan. Tetapi di dalam kesusahan itu tidak satu kali pun Krishna cakap tengok saya macam ini, keadaan saya sebenarnya sayalah sebenar raja tapi tengok saya. Tidak tidak langsung mengadu. Ini ialah spiritual. Ini ialah satu quality spiritual quality ialah jangan mengadu. Jangan mengeluh. Jangan mengadu. Complain, no complain. Mengeluh. Okey, jangan mengeluh. Kita panggil mengadu. Okey, jangan mengeluh. No complain. Jangan mengeluh. Jadi di mana-mana apa-apa pun tak apalah. It's okay. Because Krishna also never complain. Jadi apa pasal kita mau complain? Tengok daripada cerita dia. So di dalam segala kesusahan, bolehkah kita mengekalkan senyuman kita? Sehingga kan orang tanya, ini apa pasal? Ini segala, saya spiritual, saya tidak, saya memang saya. Itulah cara bagaimana mau hidup. Bukan selalu, saya tak ada ini apa boleh buat. Sikit-sikit jadi besar, sehingga kan begitu banyak. Tidak ada masalah pun ada orang fikir dia ada masalah. Sebenarnya masalah sekarang sebenarnya kadang-kadang tak ada masalah tapi dia fikirkan bahawa saya ini masalah yang dia hadapi itu tidak ada tapi dia fikirkan masalah itu besar. Ya, membuat drama. Ya, sehingga kan tidak ada kekuatan dalam untuk menenangi masalah itu sebenarnya. Ya. Nah, Prof. Suresh, bagaimana kalau misalkan kita berusaha untuk cool dan menyadari bahwa semua ujian, semua cobaan itu untuk kita naik kelas. Tetapi kalau orang-orang di sekitar kita, misalkan seorang suami, dia sadar ini adalah momen yang bagus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tetapi mungkin istrinya nggak kuat, anaknya atau mertuanya karena sudah kehilangan pekerjaan, susah makan, terus banyak sakit, jadi di sekitarnya itu begitu tidak kuat. Bagaimana dia harus bersikap jika itu terjadi? Selalu macam itu. Kalau ada seorang keluarga kuat,
mungkin ahli-ahli keluarga yang tidak kuat. So artinya mengapa kita memerlukan tenaga spiritual ialah untuk menenangi masalah di dalam keluarganya supaya kita boleh dapat tolong keluarga kita untuk menyeberangi. So artinya spiritual bukan kita mahu lepaskan keikatan keluarga ataupun keluar daripada kewajipan dan sebagainya. Apa yang betul-betul berlaku ialah kita betul-betul sangat-sangat buat kerja kita dengan begitu baik sekali. Oke, ya, Sairam, terima kasih, Prof. Suresh. Nah, Bro Nyoman ada pertanyaan di chat box, boleh dibaca, Bro. Sairam Nyoman. Nyoman? Sorry, Sairam. Ya. Ya, oke. Ada pertanyaan di sini, Prof. Oke. Jadi waktu Mahabharata itu kan di mana Krishna sudah mendapatkan wujud darsan daripada Arjuna sudah dapatkan darsan daripada Arjuna sudah dapatkan darsan daripada Krishna. Tapi kenapa di akhir daripada perang tersebut Arjuna has a darshan from Krishna, then why at the ends of the battle Arjuna feel ego that Arjuna asked Krishna to left the chariot earlier. So why must be there is a doubt and ego from Arjuna before? Bila kita bersama dengan Baba pun, siapa-siapa yang dekat dengan Bapa, ahli keluarga dengan Bapa, ataupun orang yang tinggal di Puttaparthi pun, kadang-kadang Baba cakap, dalam bahasa Inggeris dia cakap, bees fly far from and come and take the nectar, tapi the frogs under the lotus don't know the nectar. Katak di bawah bunga itu, dan lotus itu, dia tidak rasa honey or we don't rasa kesedapan madu. Tetapi madu itu diambil oleh burung dan bee dan laba-laba yang datang daripada jauh. So ini adalah rahsia. Kadang-kadang bila kita dekat dengan seseorang itu, kita kadang-kadang kurang faham kemurnian ataupun kita kurang faham atau misunderstand or misjudge because of our attachment. So our attachment sometimes cannot understand, and that is where the ego comes in. Walaupun Tuhan, don't forget, jangan kita lupa bahawa Bhagawan juga, Krishna juga pergi ke sebelum peperangan berlaku, dia pun pergi ke Kaurava court, and then dia bagi tahu Dhritarashtra bahawa siapa saya, dan dia tunjuk Vishwarupa juga di sana. So sebenarnya orang itu mesti cakap, okay, wow, Tuhan, ini Tuhan telah menunjukkan macam mana anak saya boleh menang orang ini. Lebih baik saya panggil peperangan tidak ada. Lebih baik I cancel itu peperangan. Itu lain logik yang kita kena faham. Tapi dia lepas dia lihat Krishna dengan Vishwarupa, dia cakap, okay, oleh kerana saya sudah lihat apa yang manusia tak boleh dapat lihat, maka saya mau juga tutup balik mata dia. Sebenarnya raja itu sebenarnya buta. So artinya bila kita sudah dapat lihat itu semua pun, kalau kita tidak mempunyai kebijaksanaan, kita pun tidak akan dapat faham. So dan kebijaksanaan itu tidak akan ada kalau kita selalu dengan orang itu. We will underestimate the power. Sebab kita ego kita. Macam tu. Bapa kita, kadang-kadang dia marah kepada kita. Tapi orang lain, oh yo, bapa dia ni bagi tu bagus sekali. Tapi we fikir, ini apa pasal ni? Orang lain dapat tengok apa ni. Tapi kita sendiri tak boleh dapat tengok tu. Kadang-kadang ada anak macam tu juga. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, kadang-kadang tidak dapat merasai ketuhanan itu kerana ego itu akan dapat blok. Lagi satu yang akhirnya apa Bhagawan buat juga, Krishna buat itu ialah lepas peperangan lepas hari itu perang itu dia balik, banyak orang telah buang extra weapon you say, senjata ya. Bila banyak dibuang kepada chariot itu, maka Krishna cakap, okay Arjuna, you turun dulu. Arjuna cakap, apa pasal saya mau turun? You turunlah dulu. So Krishna cakap, tak apa, you turun dulu. Sayalah yang itu, you yang sebenarnya. Dia sudah lupa itu. Dan sebenarnya akhirnya Arjuna marah,
kerana Krishna mau stubborn, Krishna tak mau turun, maka dia sudah turun. Bila dia sudah turun daripada chariot itu dan kemudian Krishna lompat daripada situ, itu chariot sudah bakar. Bila chariot itu bakar, dia cakap macam mana? Sebab bila saya tanya you, saya suruh you turun, sebab bila saya turun daripada sini, ini chariot akan mesti bakar dan you akan bakar hangus. Saya sebenarnya menyelamatkan you. So itu sebab saya suruh you turun dulu, kemudian saya turun. Kerana bila Tuhan bagi tahu arahan, kita mesti ikut. Kita tidak cakap, saya tahu ini, saya tahu itu, tak boleh. Arahan mesti follow 100%. 100%. Iya. Jadi karena ego, Arjuna sempat kehilangan kepercayaan, tidak menuruti perintah Krishna ya. Ya. Kita sebenarnya tidak harus pandai sangatlah. Tuhan sudah cakap satu, just ikut. Tetapi kadang-kadang siapa saya ini, saya itu dan sebagainya, dia tidak faham. Itu sebab. So ini pun satu cerita yang begitu baik sekali untuk kita faham bahawa kita akan hilang kebijaksanaan kalau kita tidak tahu dan mahu faham dan ikut ajaran guru kita. Walaupun kita dekat secara fisik, Prof. Ya, kalau walaupun dekat itu tidak artinya kita sudah faham. Orang mesti faham. Saya sangat dekat itu okey, tetapi itu tidak artinya you sudah faham. Orang yang jauh mungkin faham lebih besar, lebih banyak daripada budak kecil. Okey, ini cerita suami bagi tahu kepada saya, baru ingat. Bila bapa datang ke Kodaikanal, suami dia ada barisan, budak-budak barisan. Semua orang guru cikgu itu bagi satu bunga rose kepada tiap-tiap. Tahu itu cerita? Bagi itu bunga ros kepada tiap-tiap satu anak. So budak budak perempuan yang akhir sekali dia datang kepada cikgu tanya, boleh bagi saya sarut. Dia cakap, tak ada, ini you bukan dalam kelas saya. So itu budak duduk belakang, sangat sedih dan dia hanya ambil lalang saja. Itu lalang, bunga lalang. Bunga rumput ya. Bunga rumput dia pegang di dalam. Baba datang, dia ambil itu ros, dia bagi itu ros kepada budak. Tiap-tiap ros yang dibawa dia bagi balik kepada budak. Tapi bila akhirnya dia datang kepada itu rumput, itu bunga rumput, dia ambil semua sekali daripada tangan budak itu kerana dia pegang dengan begitu sayang dan begitu betul-betul mau. Jadi dia suami pegang kepada bunga rumput, masuk ke dalam interview room. Lepas 1 jam interview dia keluar, masih pegang pada bunga rumput. So artinya siapa yang dekat itu bukan artinya dia faham dan tahu. Okey. Dan dekat dengan Bhagawan bukan berarti physically dekat. Ya, itu tidak artinya. Kadang-kadang orang fikir oh ini suami, tidak ada, suami tidak tengok pangkat, suami tidak ada tengok atas ke bawah. Yang penting sekali hati. Adakah hati murni, niat, adakah hati baik? Itu saja. Jadi kita boleh berada di mana-mana kerana yang betul sekali yang markah akan diberi bukan kepada siapa yang dekat. Markah akan diberi kepada siapakah hati, siapakah yang murni dan niat itu baik. Itu saja. Iya. Wah, clear sekali. Thank you so much, Prof. Suresh. Bro Nyoman, ini ada pertanyaan yang masuk ke chat pribadi saya. Okey. Ya, saya bacakan. Ya, Prof. Orang sering mengatakan bahwa semua terjadi karena kehendak Tuhan. Kalau orang berbuat jahat, apakah itu karena kehendak Tuhan juga? Karena semua terjadi atas izin dan kehendak Tuhan. Saya ram. So bila kita masuk ke dalam panggung gambar, kampung wayang gambar, segala apa yang berlaku, apa cerita yang berlaku di atas, di dalam cerita itu, kita tengok wayang gambar, kita jatuh cinta, itu perempuan jatuh cinta, itu semua kena bunuh, kena mati dan kemudian dia kahwin lagi dan lagi. Okey, segala kejadian-kejadian itu, adakah kita dipengaruhi oleh layar itu? Layar means screen. Ya. Bolehkah kita katakan segala apa yang berlaku atas layar itulah yang mempengaruhi cerita itu? Tidak, bukan? Enggak ada. Ya. Layar itu tidak ada apa kena mengena, tapi tanpa layar kita tak boleh tengok itu cerita. Betul. Betul. So artinya layar itulah macam Tuhan.
Dengan layar itulah kita lihat gambar, tapi layar itu tidak ada apa-apa kaitan dengan apa yang berlaku di sini. Okey. So apa yang berlaku di sini ialah karma kita, apa yang kita buat di dunia di sebelum ini dan sebagainya. Semua itu karma kita bawa ke sini. Tapi Bhagawan bagi kita satu peluang untuk mengurangkan karma kita, tapi ini semua berlaku dalam layar itu. Jadi kita tunjuk, tapi satu hari kita mesti faham, oh kalau tanpa layar saya pun tidak ada di dalam dunia ini. Jadi apabila itu kita tukar dan lihat balik kepada layar kita, maka itulah turning inwards. Bila kita sudah turning inwards, kita sudah masuk ke dalam layar itu. So, sudah masuk, itulah artinya mukti, moksha semua itu. Tapi tanpa layar tak boleh tengok. Tapi layar itu bukanlah mempengaruhi cerita. Jadi untuk clearnya yang dimaksud kehendak Tuhan itu? Itulah sebab. Okey, saya mau kahwin perempuan itu. Itu bolehkah katakan kehendak Tuhan? Tidak. Yang saya lahir tu, saya perempuan ni, perempuan tu, apa tu, kita kerja itu semua ialah wasana saya. Wasana. Apa itu dalam tu. Tetapi bila kita selalu doa kepada Baba, buat meditasi, buat banyak sewa dan banyak perkara-perkara yang kita buat, dan bila kita sudah meningkatkan karma kita, maka oleh kerana karma kita ialah baik bila kita datang di ke dunia ini, maka bila sesuatu berlaku seperti mau kahwin ke atau ada kerja baru ke dan sebagainya, kita mungkin ada kita diberi halangan, oh jangan pergi itu kerja. Mungkin ada satu lagi jalan yang baru. Kemudian kita masuk itu kerja, kita nampak bahawa rezeki itu baik, orang kita gaji itu baik, kita naik tinggi. Dan kemudian kita fikir, itu kerja datang dulu, mengapa saya tidak ambil itu? Sebab itulah yang dipanggil, kita panggil nasib, tapi sebenarnya itulah kurnia Tuhan. Masa itulah bila oleh kerana kita punya karma begitu baik, maka kita diberikan kepada lain jalan. Nah, sorry Profesor, kita dulu pernah kita bahas tentang suami mengatakan my anugraha will change your navagraha. Jadi ada seperti intervensi Bhagawan terhadap apa yang akan kita alami. Kalau misalkan layar kan nggak ikut intervensi kalau misalkan kita ibarat. Tidak. So itu sebab saya bagi tahu bahwa intervensi itu ialah anugerah itu datang daripada itu sebab saya bagi tahu bajan, sewa, buat banyak itu, maka kita sudah meningkatkan karma kita. Bila jadi apa-apa ke dalam keadaan kita yang berlaku, maka masa itulah Bhagawan punya intervensi berlaku kerana kita sudah mengakumulasikan kita punya, meningkatkan kita punya positif karma. Jadi itu digunakan sebagai untuk mengatasi masalah kita. So sebenarnya yang inilah yang sebenarnya bila masa ada kita selalu buat kerja baik, awal baik dan sebagainya kerana kita tidak tahu apa yang kita bawa daripada kehidupan yang lepas. Jadi bila kita sudah buat banyak baik dan fikiran baik dan sebagainya, maka apa yang akan berlaku kepada kita mungkin akan dikurangkan. Itu saja. Oke. Ya, saya terima kasih, Profesor. Nah, Bro Nyoman, adakah pertanyaan lagi? Wow, it's clear right now, jelas sekali. Thank you, Prof. Oke, terima kasih Bro Dewa Yoga. Pertanyaannya dalam sekali, membuat kita lebih clear banget. Nah, ini ada pertanyaan dari Bro Sadi di chat box. Nyoman bisa lihat? Just wait. Kita lihat, oke. Terima kasih Prof. Terima kasih Bro Nyoman dan Modek Sumarini. Ya, Saira. Terima kasih Bro Saira. Prof, there is one questions. Kunti Devi usually asks to Krishna to give suffering in order to remember to Krishna. And then we as a Swami devotee want to live happily and we want to live comfort in this world. Actually, what is the relevance between the Kunti devotion as we as a Sai devotee, Prof?
Sebab dalam segala masalah saja kita ingatkan Tuhan. Bila kita bahagia, mana kita ingat Tuhan? Masa peperiksaan saja kita fikir pasal Tuhan. Betul? You tanya semua anak. Bila peperiksaan datang, tiba-tiba dia doa sudah banyak panjang. Suami itu soalan mesti datang. Suami baba itu soalan mesti datang. Cara kita belajar pun. Jadi kita doa kita akan ditinggikan atau kita fikirkan pasal Tuhan kerana kita diduga ataupun ada examination. So di dalam Kunti Devi punya cerita, dia tanya masalah kerana bila masalah ada, dia fikirkan pasal Krishna. Yang penting sekali yang dia mau selalu fikir pasal Krishna. Jadi dia bagi tahu, bagilah saya masalah kerana bila di dalam masalah saja saya boleh dapat selalu fikirkan kepada Krishna. So, saya pentingkan fikiran saya tentang Krishna. Jadi kalau saya bahagia, mungkin saya tidak akan fikirkan pada Krishna. Jadi bagilah saya masalah supaya saya boleh dapat fikirkan pada Krishna. Itu saja. So dengan devotee kita selalu bagi ini bagi, tapi kita fikir suami apa-apa pun macam mana saya boleh selalu fikirkan tentang suami. Itu saja soalan saya. Manakah bila-bila dalam apa-apa keadaan pun suami saya mestilah selalu fikir pasal suami. Itu artinya sayang, kasih sayang kepada Tuhan. Iya. Jadi tujuannya satu, bagaimana caranya untuk bisa memikirkan suami atau Tuhan ya. Ya, itu dia. Thank you. Luar biasa sekali nih. Adakah Bapak Ibu lagi yang mau berbagi? Ini pertanyaannya. Terima kasih bisa di pertanyaannya. Mantap ya. Oke, Bapak Ibu. Khaira, maaf nyambung sedikit boleh? Boleh. Ya. Boleh. Karena penasaran tadi sepertinya agak menggantung ya, Prof. Suresh. Kan dia menginginkan, Ibu Kunti menginginkan masalah supaya ingat Krishna. Apa mungkin karena ketika mengingat Krishna, kebahagiaan itu jauh lebih besar dari semua kebahagiaan yang pernah dia rasakan gitu. Jadi kebahagiaan itulah yang sebenarnya ingin terus didapat, bukan kesulitan atau masalah itu gitu. Ya begitu, itu Ayu guys, Sister Ayu. Iya, saya. Ya, itu Ayu. Okay. So bila kita sudah fikirkan pasal suami ke dalam Krishna ataupun Krishna, kita lupa segala masalah kita. Kita tidak fikirkan apa. So God's grace, Swami cakap, God's grace is like morphine. Morphine. Swami cakap dalam satu, God's grace is like morphine. Morphine kita bila kita ada sakit sini, sakit sana. Tapi bila kita sudah dapat sedikit morfin, kita tidak ada rasa sakit langsung. So sama seperti itu, bila kita fikirkan pasal Krishna atau kita fikirkan pasal suami, kesakitan kita itu tidak begitu besar. Kita tidak rasa kesulitan. Jadi dengan itu, dari bagilah saya masalah supaya saya selalu fikirkan pasal Krishna, supaya saya tidak boleh rasakan kesakitan itu. Morfin. Iya. Jadi artinya kalaupun tanpa tidak perlu ada masalah untuk menjadi spiritualis tidak perlu juga harus ada masalah ya Profesor Suresh. Ya betul. Iya. Tapi dalam keadaan yang bahagia dan happy, siapa mau fikir pasal Tuhan? Iya. Oh, saya sudah menjadi milioner, saya sudah happy. Masa itu mana kita sedikit lama, sedikit jam kita fikir. Tapi dalam keadaan masalah, suami tolonglah, suami bagus. Suami, okey, itu dalam masalah kita selalu panggil. Itu sebenarnya semula jadi pikiran semula jadi manusia. Oke, alaminya seperti itu ya. Semula jadi itu alami ya. Alami ya, betul. Natural gitu. Ya. Oke, terima kasih Ayu. Ngintip dari belakang. Oke, Prof. Suresh ada pertanyaan satu lagi nih. Saya sebetulnya tadi maunya masuk ke permata ke-9, tapi ini ada pertanyaan lagi Prof yang private ke saya. Nah, seorang bhakta mengalami kemalangan dan juga keberuntungan. Yang bukan sai bhakta juga mengalami hal yang sama. Jadi bedanya di mana? Okey, inilah satu hari itu saya sudah ceritakan ini. Bila kita buat satu drama di Puttapati, bila saya buat dan kemudian saya bagi semua orang pergi
rehat. So kita akan mula sekali lagi pada pukul 2. So saya balik ke rumah saya di N1 something. So bila saya makan tu, tiba-tiba saya tahu saya rasa sesuatu. Jadi saya lari balik kepada Purnachandra Hall, lari balik kepada belakang stage. Dan saya tidak tahu mengapa saya berbuat demikian. Dan tiba-tiba masa itu pintu itu buka, Baba keluar. So itu suami macam suami tarik saya ke depan tu. So bila di dalam belakang tu Baba keluar jalan dan tidak ada satu orang pun, saya, suami dengan saya. So dia jalan di dalam atas stage tu dan dia keluar dan dia tanya 1-2 soalan dan dia tanya pada saya, drama apa nama drama ini? So saya cakap drama ini ialah The Mountains. Apa cerita dia? Dia tanya pada saya. So saya cakap bahawa ceritanya ialah ada 2 orang. Satu orang suka dan percaya kepada suami, satu orang lagi tidak percaya kepada suami. Tapi untuk kepada dua-dua orang ini, masalah akan jadi. 2 orang semua akan menimba masalah. Tapi siapa-siapa yang percaya kepada suami, tahu menenangi masalah. Tetapi orang yang tidak ada Tuhan ataupun tidak percaya kepada Tuhan, maka dia tidak tahu menenangi masalah. Inilah perbezaan yang kita nak menunjukkan dalam drama yang 1 jam ini, supaya mereka faham dan tahu bahawa orang yang spiritual haruslah faham dan tahu bagaimana mau menenangi masalah. So saya bagi tahu kepada suami. So, suami dengar itu kan banyak perkara berlaku di luar, kemudian suami masuk ke dalam dan suami. Jadi lebih kurang 10 minit, 15 minit suami bersama jalan, tanya soalan dan sebagainya. So inilah pengalaman yang saya dapat. Jadi kepada soalan yang tadi tanya itu, ini ialah soalan. Dua orang, satu percaya kepada suami, satu yang tak percaya kepada suami. Tapi orang yang percaya kepada suami haruslah faham dan tahu masalah dia dan faham dan tahu menenangi masalah itu. Iya. Ya, maksudnya Prof, ketika menghadapi masalah yang tahu suami, tahu bagaimana menanganinya, beda dengan yang tidak kenal suami. Demikian juga saat ada keberuntungan, saat ada kebahagiaan berlimpah, rezeki berlimpah, yang kenal suami mungkin beda menyikapi, atau yang tidak kenal mungkin beda menyikapi, atau menganggap ini sebagai rahmat Tuhan, atau gimana? Ya, dalam hal keberuntungan misalnya. Dua perkara. Satu ialah bila dia sudah mengenal suami dan dia buat melaksanakan kerja itu, satu ialah dia akan buat kerja itu dengan begitu baik sekali. Yang kedua pula, dia tidak akan beri perhatian kepada keputusan. Apa pasal? He become detached to results. He's not attached to results. Jadi dia fikir ini adalah satu kerja yang saya buat demi untuk suami dan apa-apa yang berlaku pun tidak apa. Jadi dia akan dapat mesra, riang, gembira. Dia tidak akan dapat anxiety dan dia akan buat kerja itu dengan begitu baik sekali. Orang yang tidak ada Tuhan atau tidak fikir pasal Tuhan dan sebagainya, mereka pun akan buat kerja itu, tapi kerja itu akan hanya kadang-kadang akan dibuat hanya untuk mendapatkan keuntungan ataupun kebaikan dan sebagainya. Dengan itu, maka kerja itu mungkin akan tergendala. So yang penting sekali kita tidak beri kepentingan kepada apa yang you percaya, tapi kita beri kepentingan kepada apakah kesan daripada kepercayaan itu. Itu saja. So kita tidak fikir pasal ini bila you percaya kepada Tuhan ini betul ini tinggi, ini Tuhan lebih baik, ini guru lebih baik, itu guru. Kita tidak buat macam itu. Kita yang penting sekali tidak kisah apa yang you percaya, tapi apa yang penting adalah oleh kerana kepercayaan itu apakah kesan kepercayaan itu kepada diri kita, keluarga kita, komuniti kita dan negara kita dan dunia kita. Bagaimana kita memaknai ketika kita sudah bersama berkawan. Itu saja. Ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Suresh. Nah, adakah Bapak Ibu yang lain mau berikan komentar? Oke, ini ada Pak Putu Asiagama. Saya bacakan. Ya. Om Sairam Prof, suatu kesadaran suami Baba. Suatu kesadaran kepada Baba, apabila kita masih terikat dengan fisik Baba, apakah kita dianggap memiliki
suatu kesadaran Baba seperti Bhakta Krishna yang menganggap wujud Krishna yang sempurna. Nyoman boleh translate? Saya tidak faham. Ya, oke. As a devotee, if we are still attached with Swami physically, is that we are already in the state of apakah kita masih terikat dengan kesadaran? Apakah kita dianggap memiliki suatu kesadaran Baba? Apakah kita berada dalam kesadaran Bhagawan? Karena kalau realization mungkin ya Bode ya. Ya, seperti itu mungkin. Oke, Ayu boleh bantu? Enggak, udah bener tadi, cuma nambahin sedikit. Nah, karena kalau Bhakta Krishna as a Krishna devotee, they are treat Krishna physically as a perfect symbol like that. Okey, ini saya rasa soalan ini lebih senang untuk kalau kita jawab. Bergantung kepada kesedaran. For example, bila kita dulu, kita langsung tak dengar pasal suami dan sebagainya, kita di luar. So kesedaran kita begitu je, kita pergi kerja, balik kerja, ada friend, ada kawan, macam itu saja. Tiba-tiba ada orang, hey, mau datang Baba Bhajan. Bhajan? Apa itu Bhajan? Ya tak, kita pergi nyanyilah, datanglah. Then you punya kawan, apa you bodoh punya, pergi sana bawa Bhajan semua, nyanyi semua. You nyanyi apa? Nyanyi lagu. Dapat apa? Nyanyi saja. Dapat apa? Lepas Bhajan ada makan. Okeylah, pasal makan saya datang. Okey. So sekarang saya masuk ke itu Bhajan Hall, saya duduk. So saya fikir pasal itu makan. Sekarang kesedaran saya lah fikir pasal itu makan. Tapi 1 jam saya kena duduk. So saya duduk, saya tepuk, orang lain tepuk, saya pun tepuk. Lepas itu kita pergi makan. Bila makan, kawan itu, apa macam apa you punya pengalaman? Okeylah, okey. Okey arti? Okeylah, okey. Macam itu saja. So 1 minggu dia makan. Kemudian hari minggu kedua datang untuk makan. Minggu ketiga, so 1 hari punya makan, malam makan sudah free dapat makanan. Okey, tak kisah. Tapi dia datang. So untuk free punya makan dia datang. Tiba-tiba dia cakap, tengok. Tapi sekarang bila dia duduk, dia dapat sedikit peace of mind. So dia kata, apa macam Nyoman? Sekarang macam mana? Oh, sekarang Nyoman tanya pada saya, so saya beritahu. Sekarang saya datang, tak tahulah, saya masih ingat itu makan. Tapi bila saya duduk sini, ada sedikit happiness. Ada sedikit tu. Then, okay, so something. So, I sekarang duduk, I feel happy a bit. I feel. Kemudian, bila saya balik dengan kereta, kawan saya tanya, macam mana hari ni? Macam mana? Okay lah, Bhajan nice lah Bhajan. Actually sebenarnya itu Sai Baba mana? Okay, sekarang dia tanya. Sudah 4-5 kali. Itu Sai Baba dekat Puttapati. Puttapati dekat mana? India. Apa dia? Dia avatar. 5 minggu sudah mari baru you tanya. Tak ada, 5 minggu saya datang tapi saya datang untuk makanlah. Tapi sekarang saya rasa tetap sesuatu berlaku di dalam hati saya. Artinya kesedaran sudah tinggi sedikit. Jadi sekarang dia mau tahu pasal Baba. So kemudian tiba-tiba dia cakap hari Ahad datanglah. Hari Ahad apa? Kita buat sewa. Apa itu? Kita buat sewa. Buat apa? Kita pergi tolong. Ayah, marilah. So kita pergi tengok. Tiba-tiba tolong. Tengok. Dia rasa, cantiklah, bagus. So sekarang dia datang Bhajan, dia datang sewa, dia datang Bhajan. Tengok, kesedaran sudah naik tinggi. So lepas tu, mungkin satu hari kita pergi Puttapati Baba tempat. Dan kita pergi Baba tempat, tengok Baba, sekali Baba, hati sudah apa. So jadi kesedaran sudah naik. So sekarang Baba, mana-mana Baba pergi, saya pun mau pergi, okey. Kita ikat kepada Baba. Itu satu tahap. Tapi apabila kesedaran menjadi lebih tinggi, maka dia tidak lagi, dia balik kepada Indonesia. Sekarang dia buat kerja, dia buat, ni tak pergi. Boleh kalau ada peluang saya pergilah. Tapi sekarang apa? Tapi sekarang saya punya kesedaran ialah, saya mau wujudkan Puttaparthi Prasanthi Nilayam dalam hati saya. Saya fikir lebih baik bila saya dapat lihat Baba di dalam hati saya. Saya dapat lihat mana-mana saya pergi, saya dapat lihat. So artinya sudah jadi tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya saya belajar pasal Baba. Saya belajar pasal Tuhan. Saya mau mengayati Tuhan. Saya fikir pasal Tuhan. Tapi sekarang saya sudah faham dan tahu bahawa sayalah ketuhanan itu. God and I are one.
Saya sudah faham, saya sudah tahu. Jadi inilah dia punya skop silibus ini silibus kan bila kita nak belajar medicine, belajar engineering, ada dia punya silibus. 5 tahun punya silibus kalau kita habis baru kita boleh jadi doktor. Macam itu, inilah silibus. Daripada kesedaran itu daripada sini dan kemudian kita jalan dan kemudian kita capai sini. Tapi kita tidak boleh hanya satu tahap saja. 20 tahun bajan. Lepas itu apa? Itu sajalah saya bajan saja. Lepas itu mau baca, itu baca tak mau. Itu bajan saja. Bajan. Artinya you tak mau, itu saja. Jadi kita sudah sangkut. Kita tidak mau ubah. Kita tidak mau faham. Kita tidak mau tahu. Seartinya tiap-tiap kali kita harus meningkatkan kesedaran kita sehingga kan kita capai satu tahap di mana kita boleh dapat rasa kebahagiaan dan sebagainya selama-lamanya supaya kita betul-betul dapat keceriaan, that illumination dan enlightenment kita mau rasa. Itu yang untuk itulah yang kita datang. So Bhagawan mewujudkan sistem center, ada karma yoga, dhyana yoga. Okey, melalui ini you datang dan you jangan tersangkut mana-mana, datanglah kepada itulah dia punya program. Tapi apa yang kita laku, kita sudah sangkut di satu tempat. Oh, ini center ini center ini, kita sudah sangkut. Bila kita sudah sangkut, maka kita sudah ikat. Bila kita sudah ikat, kita tidak faham apa yang betul, apa yang salah, kita bergaduh, kita tidak tahu, macam-macam. Jadi, artinya bila kita sudah faham dan tahu, tidak ada masalah. Mana-mana you duduk, itulah yang sebenarnya Prashanti nilai. Ya, ini luar biasa sekali Prof. Suresh ya. Jadi segala usaha, segala kegiatan yang kita lakukan di center sadhana kita itu adalah untuk mencapai kesadaran akhir yang mau kita tuju, yang kita mau raih itu adalah kesadaran bahwa suami dan kita adalah satu. Ya, di sini dia sebenarnya Baba cakap atma kita ialah suami. Apalagi macam atma kita itu atma seluruh pelara, atma kita ialah suami. Jadi saya tak payah cari mana-mana. Saya cari atma saya tahu saya boleh cari bapa saya. So jadi oleh kerana jadi artinya yang mula-mula kita mula daripada hari ini kita punya cerita mula daripada kerinduan. Jadi bila kita sudah jumpa bapa kita di dalam atma kita, maka mana kerinduan kita sudah jumpa. Sekarang peti karun banyak duit dalam, tapi kita duduk atas peti karun itu, tolonglah, saya tak ada duit, tolonglah. Cakap, apa pasal you duduk atas peti karun? Peti karun ada dalam duit, tapi dia tak sedar bahawa dia sebenarnya duduk atas peti karun. Saya dalam kesukaran, saya dalam kesakitan, tapi kalau kita buka itu harta karun, peti karun, kita boleh dapat banyak duit. Duit itu dalam. Harta kita dalam. Harta yang betul-betul yang kita memiliki ialah atma kita. Jadi bila kita sudah kenal atma kita, kita sudah kenal baba kita. Kalau kita sudah kenal baba kita, kita tidak ada kerinduan. Ya, itu saja. Itu saja. Ya, harta terbesar sudah kita miliki dan sekarang karena hanya itu yang Bhagawan inginkan untuk kita ketahui dan melalui satsang ini Bhagawan menyadarkan kita pelan-pelan jalan yang ditempuh beda-beda. Ada satu orang datang langsung cerah, ada masih melalui makanan dulu, terikat fisik dulu, tidak apa-apa. Nanti semua akan sampai pada kesadaran Tuhan. Betul. Akhirnya semua akan sampai. Semua akan sampai. Ya, Profesor Suresh duluan, saya ngikut. Okey. Ini lagi satu. Bila kita mau dekat-dekat, kita mau sampai masa itu, Bhagawan akan uji. Bila dia akan uji, ego kita naik, kita akan hilang juga. Macam snake and ladder. You know tahu permainan snake and ladder? Tahu, ular tangga. Ular tangga. Jadi bila kita main, dekat mau sampai 100, dekat mau sampai 199 ada satu ular yang besar. Turun lagi. Jadi kita kena jaga ego kita kena jaga semua mau sampai 100. So untuk sampai 100, kita mesti dapat kurnia Tuhan, ini you punya perbuatan, you punya percakapan, ini semua you bukan I tak mau you saja. Macam itu kita mesti fikir. Kalau tidak nanti tiba-tiba
kita akan rasa bahwa kitalah yang buat, kitalah ini dan sebagainya, dan kita akan terus masuk itu ular itu akan bawa hati kita. Ya. Jadi kita mudah-mudahan kita terus dapat tangga, Prof. Jadi kita naik sampai 100. Ya. Itu aja. Oke. Prof. Suresh, ini sudah jam 9.30 Bali. Prof. Suresh masih ada waktu, masih ada pertanyaan, masih ada. Tapi kalau Prof. Suresh, oke, satu lagi soalan boleh. Oke. Ini dari Wayan Aryadi, beliau bertanya, apakah pentingnya perhatian penuh dalam melakukan sadhana? Perform sadhana with care, full mindfulness mungkin maksudnya ya dalam sadhana. Actually mindfulness ialah bukan di dalam buat sadhana, mindfulness di dalam segala aspek apabila kita buat. Mindfulness bila makan, mindfulness bila cakap, mindfulness bila apa-apa yang kita buat, kita mesti fikir bahawa siapa buat ni, siapakah yang akan buat ni, apakah yang berlaku, dan bila saya melakukannya apakah kesan, dan siapakah yang akan mendapat kesan. Semua kita mesti ada pemerhatian dan kita mesti beri perhatian kepada semua ini. Kalau tidak, nanti kita just buat dan tidak ada mindfulness. So mindfulness bukan saja dalam sadhana. Bila kita buat mindfulness di dalam segala aspek, maka semua akan menjadi sadhana. Nah itu. Ya, semua menjadi satu sadhana. Jalan 2 km pun itu menjadi satu sadhana. Bila kita bila kita jalan kita Om Bur Buat Tatsaw itu, bila jalan saja kita buat mantra ini 2 km kita jalan, bila kita balik rumah itu ialah sudah jadi satu sadhana. So bila kita praktis mindfulness di dalam segala aspek kehidupan, maka satu hari punya kerja itu menjadi sadhana. Kerja di sadhana, jaga anak sadhana, semua jadi sadhana. Ya, makan sadhana, masak sadhana, tidur sadhana, mandi sadhana, everything sadhana. Yes. Yeah, thank you so much, Prof. Suresh. Thank you, Bro Wayan. Bro Nyoman, silakan, Sairam. Ya, oke, ini luar biasa sekali ya Nyoman malam ini, Prof. Suresh. Begitu bersemangat menggugah kesadaran kita, tetapi waktu membatasi pertemuan kita ya, Nyoman ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak Prof. Suresh, terima kasih Bapak Ibu semua, dan terima kasih Bhagawan atas segala yang dilimpahkan untuk kita. Kita akhiri dengan mengucapkan syukur kepada Bhagawan dan kita tutup dengan doa Samasta Loka. Om Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Om Shanti Sairam. Thank you so much, Prof. Suresh. Sairam. Ya, sampai jumpa minggu depan. Sairam, see you next week. Thank you. Sairam. Oke, Sairam Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin ada pengumuman sejenak. Terima kasih Bapak Ibu, mohon berkenan bila masih ada waktu mendengarkan pengumuman dari berdiri. Ya. Silakan berdiri bila ada. Bila tidak, kita bisa akhiri. Ada Mbak, ada Sairam. Oke, silakan Bro. Sairam, sebenarnya sebelum pengumuman seperti biasa ya, ngambil momentum bersama ini kita akan bersama-sama berdoa gitu ya untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa kita Indonesia juga yang sudah merayakan kemerdekaan ke-76 kemarin. Semoga selalu jaya dengan masyarakat yang damai dan sejahtera pastinya. Dan juga para bapak terkasih, mari kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita karena corona kemarin. Di minggu kemarin kita kehilangan 4 orang bhakta ya, itu karena corona. Semoga, dan saat ini juga kami beberapa dapat informasi banyak para bhakta yang berjuang di rumah sakit untuk kesembuhan. Oleh karena itu di kesempatan ini mari kita berdoa bersama-sama. Ini juga ada yang pertama, kita akan mendoakan Bapak Imade Silarta, adalah sesepuh dari para bhakta di Palu ya.
di mana pertama kali belajar di Palu adalah di rumah Bapak Madisila yang juga telah berpulang minggu lalu. Begitu juga dengan Ibu Lindawati dari Jakarta yang juga minggu lalu telah meninggalkan kita semua. Semoga berkat Begawan selalu menyertai mereka. Sekali lagi kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita semuanya agar Begawan senantiasa memberkati dengan kesembuhan, dan secara umum kita berdoa untuk pandemi ini semoga pelan-pelan akan bisa teratasi seperti itu. Dan para bapak semua, kami juga mohon untuk berdoa untuk organisasi kita, Saya Studi Group Indonesia, senantiasa diberikan kekuatan oleh Begawan dalam arti maaf, kita berdoa untuk semuanya itu dengan ungkaram dan santi mantram saya. Om, Om, Om. Santi, Santi, Santi.